Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke polo-polo, akhir-akhir ini Korea lagi rame karena universitas terbaik di Korea yaitu Seoul National University ataupun SNU dikabarkan ada kejadian yang sangat tidak bisa dipercaya. Jujur kejadiannya ini lumayan mirip dengan kejadian yang disebut NTH room number. Kalau di Korea dibilangnya Nbonbang. Kalau di bahasa Indonesia kan kamar nomor N gitu. Ini buat yang nggak tahu kasus kamar nomor N ini tak jelaskan singkatnya aja. Ada seorang laki-laki dia itu ngepost di sosmed kalau dia ini lagi mencari model perempuan yang bisa bekerja sebagai model untuk pakaian dalam gitu. Dan tentunya menawarkan uang yang sangat banyak. Sebenarnya ini bukan lowongan pekerjaan yang beneran, melainkan sebuah jebakan. Cewek-cewek yang beneran bekerja sebagai model, biasanya itu mereka ada agensi ataupun mereka itu tahu mana tempat yang benar-benar mencari model gitu. Mereka itu nggak asal daftar. Tapi mungkin anak-anak muda yang masih belum punya pengalaman kerja ataupun anak-anak muda yang pengen cari uang tapi nggak tahu caranya, ngelihat postingan ini mereka tertarik dan berakhir dengan mendaftar bekerja di sini. Dan tentunya karena ingin daftar kerja, mereka mengirimkan semua informasi pribadi mereka kayak foto KTP gitu itu. Setelah itu, karena ini pekerjaannya model, mereka ini juga disuruh untuk mengirimkan foto dalam kondisi yang pakaiannya itu minim. Misalnya cuma pakai pakaian dalam. Karena alasannya masuk akal ya, toh mau jadi model, kita perlu lihat badan kamu cocok nggak dengan produk kita gitu. Dan seketika foto kayak gini dikirimkan, nah mulai saat itu orang yang mendapatkan foto ini tiba-tiba berubah dan mengancam kembali orang yang mendaftar pekerja. Mulai saat ini, kalau kamu nggak nurut sama aku, ini foto bakal tak kirimkan ke orang tua kamu, temen kamu, dan semua orang yang kenal kamu. Jadi mulai saat ini, kamu harus nurut aku. Dan mulai di situ, dia menyuruh cewek-cewek muda ini untuk membuat video ataupun foto yang tidak layak. Dan ini foto dan juga video dijual di sebuah grup chat Telegram dan dibayar menggunakan Bitcoin ataupun cryptocurrency. Nah, ini merupakan kejadian yang disebut NTH room number di Korea. Kejadian seperti ini terjadi ternyata di SNU kali ini. Tapi agak beda. Kalau yang NTH ini kan benar-benar dijual. Jadi tujuannya itu benar-benar mencari uang dengan cara yang ilegal. Tapi yang di SNU ini agak beda. Langsung kita mulai. Kejadian kali ini sebenarnya lumayan mirip sama kejadian NTH room number. Tapi semuanya yang berhubungan dengan kejadian ini adalah orang lulusan ataupun orang yang sedang belajar di SNU ataupun Seoul National University. Dan pelakunya ada 2 orang dan tentunya mereka berdua ini juga lulusan SNU. Di sini sebelum aku masuk lebih dalam lagi, mungkin di antara pol-pol yang nonton ini ada yang nggak tahu emang SNU itu universitas sebagus apa sih? Kalau di Indonesia kan kayak UI masuk top 3 dan yang terbaik. Jadi benar universitas yang mewakili Korea sebenarnya. Oke, jadi universitas yang paling bagus di Korea itu SNU. Dan ini terjadi di SNU. Tadi aku udah bilang bahwa pelakunya ini ada 2 orang, tapi mereka itu bukan orang yang fresh grad, udah lulus kayak beberapa tahun yang lalu. 2 pelaku ini bernama Bak sama Kang. Yang Bak berusia 39 tahun, yang Kang ini berusia 41 tahun. Jadi bener alumni sih, tapi udah yang dulu banget, bukan yang kayak akhir-akhir ini. Dan sebenarnya Bak sama Kang ini, mereka berdua ini nggak saling kenal. Dan juga mereka itu nggak saling tahu kayak, oh ini loh ada orang di jurusan mana gitu. Enggak, mereka itu nggak saling kenal. Tapi dua-duanya mereka ini memiliki hasrat seksual yang bisa dibilang agak salah. Orang punya hasrat seksual itu menurutku nggak salah karena kita manusia pengen punya keturunan. Tapi punya hasrat seksual yang salah gitu. Jadi pengen memuaskan nafsu seksualnya dengan cara yang tidak baik gitu. Dan mereka berdua ini jadi kenal di sebuah situs. Mungkin di situs tempat yang banyak orang-orang kayak gini. Nah, di situ mereka mulai kenal dan di situ akhirnya mereka itu mulai membuat sebuah grup chat dan lagi-lagi di Telegram. Dan tentunya grup chatnya ini merupakan grup chat yang privat dan nantinya kalau mereka nemu orang yang swarna, mereka itu juga ngundang orang ini ke grup chat yang privat ini. Awal mula kejadiannya ini terjadi pada bulan Juli tahun 2021, 3 tahun yang lalu sebenarnya, itu mulainya. Dan dari awal mereka itu memang tidak ada tujuan untuk memperjualbelikan. Jadi benar-benar kayak, ini loh tak sharein video yang gini, ini loh foto yang gini. Jadi benar-benar kayak istilahnya itu tempat nge-share video dan juga foto porno untuk orang dalam gitu. Awalnya mereka itu nge-share video-video porno buatan mereka sendiri. Tapi tentunya muka mereka di blur, muka
yang cewek ini nggak di blur. Nah, awalnya itu nge-share video-video kayak gitu. Jadi kayak video-video porno. Tapi berjalannya waktu, mungkin dopaminnya mulai turun, mereka ngerasa kayak ini kok udah nggak asik ya, kayak udah biasa gitu. Nah, mereka mencari ide apa yang bisa memenuhi hasrat seksual mereka dengan cara yang baru. Nah, di situ mereka itu kepikiran, kan kita dua-duanya lulusan Seoul National University. Coba sih kita lihat adik-adik kelas kita yang baru wisuda, ada nggak yang cantik? Nah, mereka mulai mencari anak-anak lulusan Seoul National University. Jadi kalau misalnya kita nge-search di Instagram, di TikTok, dimanapun, sekarang kan ada hashtag ya, jadi lumayan mudah. Mereka mencari, lalu kalau mereka nemu cewek yang cantik, mukanya ini diambil lalu diedit di foto yang porno. Jadi bisa dibilang mereka ini membuat foto porno menggunakan foto seseorang yang tidak mereka kenal. Nah, awalnya itu menggunakan foto dan lama-lama mereka itu juga membuat video menggunakan foto ini. Dan tentunya ini bukan karena mereka punya keahlian untuk ngedit atau gimana, tapi sekarang ini kan udah zamannya AI atau ada yang namanya deepfake. Jadi mereka itu bisa membuat video porno dengan perempuan yang mereka rasa cantik. Dan berjalannya waktu, mereka itu menemukan orang-orang yang sewarna dengan diri mereka. Nah, sampai-sampai mereka itu membagi tugas. Yang tadi bermarga Gang, dia itu yang membuat kontennya ataupun foto atau video editan. Sedangkan yang bernama Park, dia itu mengatur grup chat. Lah, ngatur grup chat emang buat apa? Mereka ini memiliki 200 grup chat, bayangkan. 200 grup chat dan setiap grup chatnya itu diperkirakan ada sekitar 50 orang. Dan di antara 200 grup, hanya 20 grup yang berisikan video-video porno. Karena mereka sendiri tahu kalau ini misalnya disebarluaskan kayak asal-asalan gitu, bisa jadi mereka kena lapor. Jadi orang-orang yang mereka rasa aman itu yang diundang ke grup yang 20 ini. Sedangkan yang lainnya itu nggak sebrutal yang 20 grup ini. Ini pun sebenarnya lumayan mirip dengan kejadian yang NTH Room Number, karena di situ orang yang bayar lebih mereka kasih video fullnya, sedangkan yang nggak bayar lebih itu cuma foto ataupun kayak teasernya gitu. Dan tentunya yang menjadi korban adalah perempuan. Mereka cuma ngepost foto mereka di Instagram ataupun di sosmed. Tiba-tiba ini digunakan sama orang-orang seperti ini dengan tujuan yang sangat tidak baik. Dan mereka tidak berhenti di sini. Awalnya cuma masang muka di video yang sudah ada. Tapi mereka merasa, wah kayaknya kurang ini. Nah, mereka kepikiran untuk mengubah suaranya juga. Jadi, akhir-akhir ini kalau misalnya follow-follow nge-search di YouTube, kan lumayan banyak. Misalnya nih, lagu Indonesia Raya. Coldplay ataupun artis-artis barat mungkin nggak pernah menyanyikan, tapi menggunakan AI, mereka itu bisa membuat lagu Indonesia Raya seolah-olah dinyanyikan sama artis-artis ini. Sekarang kan lumayan banyak ya toh AI kayak gini. Nah, sama, mereka itu mencari informasi pribadi ataupun nomor HP dari perempuan-perempuan yang mereka rasa cantik, lalu mereka hubungi dengan tujuan mendapatkan suara asli mereka. Dan ini digunakan agar videonya itu benar-benar kayak perempuan ini, mukanya juga ini, suaranya juga perempuan ini. Sehingga video yang dibuat sama Park sama Kang ini lebih realistis daripada video-video yang bisa ditemukan di tempat lain kayaknya. Ya mungkin, aku nggak pernah lihat dan nggak mau lihat karena ilegal kalau ngelihat ini ya. Tapi ya pokoknya kayak gitu. Ini jadi kayak lumayan banyak peminatnya. Dan karena jumlah anggotanya ini terus naik dan juga terus berkembang, akhirnya mereka berdua ini juga mencari 3 orang yang bisa membantu mereka, alias mencari admin. Dan 3 orang ini tentunya merupakan orang dalam, jadi member yang udah lama ikutan di grup ini dijadikan admin. Jadi kalau mereka ada video, udah selesai, nah mereka berdua nge-share, ini di-share ke 200 grup yang sudah ada. Mereka yang mulai melakukan aktivitas ini di bulan Juli tahun 2021, akhirnya ditangkap di tahun 2024. Yang satu ditangkap tanggal 11 April, yang satunya lagi ditangkap tanggal 16 Mei. Dan setelah ditinjau lebih lanjut, jumlah video ataupun foto yang mereka buat itu mencapai 1.700 foto dan video, dan korbannya itu mencapai 61 orang, dan 12 orang diantaranya adalah lulusan Seoul National University. Dan tentunya mereka berdua ini kan pokoknya nyari cewek cantik ya toh. Sehingga ada juga korban yang masih di bawah umur. Dan ini sangat menyedihkan. Bayangkan kayak gini, misalkan keluarga saudara kita gitu ya. Dia ini cantik, udah gitu pintar, lulus dari kuliah. Nah, fotonya ini diunggah di Instagram ataupun di sosmed. Tapi fotonya ini digunakan untuk kayak gini. Apa salahnya mereka ini? Ya toh, mereka itu benar-benar menghidupi kehidupan yang baik dan normal, tiba-tiba menjadi korban.
Dan benar, emang pelakunya itu baru ditangkap di tahun 2024. Tapi sebenarnya cukup banyak korban ataupun orang yang melaporkan kejadian ini. Tapi buat pol-pol yang paham pasti tahu, Telegram ini merupakan salah satu messenger yang lumayan susah untuk dicari penulisnya. Jadi anonimusnya itu sangat dijaga. Makanya kalau misalnya pol-polo lihat kripto gitu, itu mereka ini suka Telegram karena kesannya itu lumayan mirip. Mereka itu sangat aman gitu kesannya. Jadi chatting apapun kesannya kayak nggak bisa tertangkap. Tapi perlu diingat, kayak MT Harum Number pun orang yang menggunakan Telegram itu akhirnya bisa ditangkap. Jadi jangan sepenuhnya itu percaya karena ini Telegram aku pasti aman, aku tak ngomong yang jorok, ngomong yang jelek, aku tak ngelihat konten-konten porno, nggak apa-apa. Nggak seaman itu. Nah, pokoknya mereka ini udah pernah dilaporkan di Korea sendiri beberapa kali. Di kantor polisi Gangnam, Seodaemun, Gwanak, Sejong. Pokoknya udah banyak laporannya. Cuman polisi lumayan kesusahan untuk menangkap mereka berdua. Ya selama 3 tahun itu. Dan karena ini kasus terus membesar, akhirnya kepolisian Korea sama kepolisian cyber Korea, mereka ini bekerja sama untuk benar-benar menangkap pelakunya. Jadi benar-benar diinvestigasi dari nol lagi. Dan tentunya untuk menangkap mereka, polisi harus berpura-pura menjadi orang yang tertarik dan ikutan masuk ke grup chat ini. Dan ini yang paling susah karena grup chatnya ini kan privat ya toh. Untuk masuk ke situ, dia ini harus diundang sama orang dalam. Dan untuk mendapatkan undangan ini, artinya seseorang harus percaya sama kamu. Tapi untungnya polisi berhasil melakukan itu dan akhirnya berhasil menangkap mereka berdua. Dan sebenarnya penangkapan kali ini bukan 100% karena polisi. Ada juga korban yang berusaha untuk menggali lebih dalam dan pengen menangkap pelakunya. Jadi korban yang udah hancur mentalnya, mereka ini karena saking pengen nangkapnya, mereka ini berpura-pura menjadi laki-laki yang suka konten-konten kayak gini, yang akhirnya mereka itu berhasil mendapatkan link untuk masuk ke dalam grup chat itu. Karena sebenarnya sempat ada kejadian, ceweknya ini berhasil masuk, lalu linknya ini dikirimkan ke polisi. Ya salah satu petugas polisi. Nah, linknya ini dikirimkan ke polisi dengan tujuan ini loh, aku udah masuk ke grup yang ini gitu. Tapi polisinya itu kepencet dan masuk ke dalam grup chat ini. Sehingga diakibatkan itu grup chat yang ini langsung dihancurkan dan korban yang udah berhasil menyembunyikan dirinya ataupun udah mengubah identitasnya seolah-olah laki-laki ini akhirnya ketangkep, akhirnya tidak dipercaya lagi. Untungnya korban ini pernah membuat akun lain lagi dan berhasil mendekati member lain menggunakan akun lain sehingga bisa ditangkap kayak gini. Nah, pokoknya mereka berdua ini akhirnya tertangkap dan setelah melakukan investigasi, polisi merasa korbannya itu mencapai lebih dari 61. Dan tentunya Universitas SNU yang memiliki nama baik, mereka pun tidak mau terseret. Dan mereka pun bilang bahwa kedepannya mereka akan membenahi ataupun mempertinggi keamanan digital. Dan seperti yang bisa kita bayangkan, Park sama Kang ini akhirnya dihukum. Dan perlu bol-bol ketahui, saat mereka berdua melakukan ini, mereka berdua itu lagi nganggur, nggak ada kerjaan. Makanya bikin ginian. Bukan berarti orang nganggur itu nggak guna, cuman mereka ini ada alasannya kenapa mereka nganggur. Bukan karena mereka ini nggak ada kemampuan, tapi kayaknya ya orang-orang kayak gini, makanya nganggur. Oke, polo-polo, video kali ini sebenarnya sampai di sini. Dan aku sendiri sebenarnya saat membaca kejadian ini, itu ngerasa kayak, wah, zaman sekarang hanya karena kamu itu lahir sebagai seorang perempuan, itu kadang bisa menjadi korban. Ini yang tak sedihkan, karena jujur korban-korban yang di sini mereka itu nggak melakukan kesalahan kepada siapapun dan apapun, tapi tiba-tiba menjadi korban. Dan sebenarnya ada juga kejadian member-member yang ada di dalamnya ini, mereka dapat foto kayak gini. Nah, ini foto dikirimkan ke korban, sehingga korban tentunya sangat shock karena melihat foto ataupun video editan yang mukanya merupakan muka mereka. Tapi untungnya kejadian kali ini udah tertangkap. Nah, aku sendiri jujur berharap di Indonesia tidak terjadi hal yang sama kayak gini. Dan mungkin karena sekarang itu internet udah berkembang begitu cepat, cukup banyak fitur-fitur yang menarik. Tapi jangan sampai kita salah gunakan kayak gini. Oke, pol-polo, video kali ini sampai di sini. Terima kasih udah nonton. Dan buat pol-polo yang mungkin ikutan grup chat kayak gini ataupun ada di dalam grup chat kayak gini dan merasa asik ya bisa ngeliat ginian, hati-hati, bisa jadi keluarga kamu jadi korbannya. Jadi please jauhi diri kita dari hal-hal seperti ini. Makasih sudah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video